Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Ketemu lagi bersama saya Fai. Kalau sekarang di mata kuliah PSSR DKIK atau Pengantar Studi Seni Rupa, Desain, Kriya, dan Industri Kreatif. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan lancar aktivitasnya. Kita akan mulai video pembelajaran ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang disampaikan. Hari ini kita akan membahas gambaran umum tentang seni rupa, desain, dan juga kriya. Kemudian kita akan membahas gambaran umum tentang industri kreatif dan urgensi atau pentingnya mempelajari mata kuliah PSSR DKIK ini. Oke, langsung aja ya. PSSR DKIK atau kepanjangannya nih, panjang banget ya mata kuliahnya. Pengantar Studi Seni Rupa, Desain, Kriya, dan Industri Kreatif. Nah, kalau dengar kata-kata itu ya, apa sih yang terbayang dalam benak kalian? Pasti bertanya ya, apa itu seni? Apa itu seni rupa? Apa itu desain? Kriya itu apa? Industri kreatif tuh industri yang seperti apa? Nah, ini akan kita bahas satu-satu, walaupun sebagiannya sudah kita bahas mungkin di mata kuliah tinjauan kriya ya, tapi kita akan bahas lebih dalam tentang seni rupa dan desainnya. Nah, kalau kalian lihat gambar di depan ya, yang mana yang seni? Ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu ada gambar atau ada lukisan karya Leonardo da Vinci, yaitu judulnya Mona Lisa. Kemudian di sebelah kanan ada toilet atau closet karya Renato Poggioli, salah satu seniman dari Italia. Yang mana yang seni? Nah, kalau pertanyaan seperti itu, saya bisa jawab bahwa dua-duanya itu adalah seni. Karena seni itu tidak harus melulu tentang lukisan. Ya, kalau Mona Lisa kita sudah tahu lah ya, itu masuk aliran seni ke High Renaissance. Sedangkan yang sebelahnya itu juga seni, alirannya avant-garde. Mungkin kita akan bisa lebih jelaskan nanti ke aliran-aliran seni rupa. Tapi yang perlu kalian pahami adalah bahwa seni rupa itu atau seni tidak melulu soal lukisan, patung ya, tapi banyak sekali bentuk seni yang akan kita kenal ke depannya. Apa sih seni? Pertama dibuka dengan pertanyaan itu ya. Seni menurut Dr. Andas Sudarmaji adalah seluruh manifestasi batin dan pengalaman yang mengandung nilai estetika dengan memanfaatkan media bidang, warna, garis, volume, gelap terang, dan juga tekstur. Nah, ini salah satu definisi seni ya menurut Sudarmaji, sedangkan secara lengkap definisi seni bisa kalian buka di link eksternal di LMS-nya. Oke, nanti dibaca-baca ya. Tapi intinya Sudarmaji bilang kalau seni itu adalah seluruh manifestasi batin atau ekspresi batin ya, pengalaman yang mengandung nilai estetika atau kreasi keindahan. Nah, seni itu pasti mengandung estetika. Tidak mungkin ada seni yang tidak estetis. Cuman estetika yang seperti apa nih? Karena estetika saya belum tentu sama dengan estetika kalian, atau yang menurut saya indah belum tentu menurut kalian indah. Yang menurut kalian indah belum tentu juga menurut saya itu indah. Nah, keindahan yang seperti apa, Bu? Nanti akan dijelaskan lebih jauh di materi khusus tentang estetika. Penciptaan suatu yang indah atau signifikan itu masuk ke dalam seni. Kreasinya artistik, produksinya juga artistik. Yang intinya adalah seni itu pasti mengandung keindahan. Keindahan yang seperti apa? Nanti akan ada bahasan khusus tentang ini ya. Lalu seni juga pasti mengandung keahlian atau skill.
keahlian hebat yang diperoleh melalui pembelajaran, apresiasi, dan pengamatan. Jadi, untuk membuat karya seni, ya, tentu harus melalui sebuah pembelajaran, baik itu otodidak atau secara formal, tapi ada proses pembelajarannya, ada proses apresiasi, dan ada proses observe atau pengamatan. Ya, seni adalah hal yang representatif, berbagai representasi dalam publikasi. Ya, misalnya dari segi fotografi, hal-hal non tekstual, grafis, artwork, tapi dia bisa direpresentasikan sehingga bisa kita lihat. Ya, seni juga merupakan produk kreativitas manusia. Ya, misalnya seni murni. Kita akan bahas lebih lanjut. Cabang seni itu ada banyak sebenarnya, ya. Kalau kita bicara soal seni rupa, kita akan bertemu dengan seni rupa murni dan terapan. Kalau kita bicara soal seni pertunjukan, kita akan bertemu dengan seni musik, seni drama, seni tari, sinematografi atau perfilman, ya. Ada juga pantomim. Kalau kita bicara seni sastra, di situ ada prose dan puisi. Tapi yang kita bahas di sini hanya di bagian seni rupa saja, baik itu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata, tadi bisa direpresentasikan dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah garis, mengolah bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan yang mengacu pada prinsip estetika, prinsip-prinsip keindahan. Ya, seni rupa ada yang seni rupa 2 dimensi, ada juga seni rupa yang 3 dimensi. Yang penting penciptaannya itu tadi ya, dengan mengolah garis, bidang, bentuk, dan lain-lain. Seni rupa juga bisa dibedakan ke dalam beberapa klasifikasi. Misalnya ya, seni murni, ada kriya, dan ada desain. Sedikit banyaknya kita sudah bahas ini di mata kuliah tinjauan kriya. Seni rupa secara keseluruhan memiliki 2 cabang atau 2 pengkategorian. Yang pertama seni terapan dan juga seni murni. Kita bahas dulu seni murni ya. Kalau seni murni itu yang masuk ke dalam seni murni yaitu seni lukis, ada seni grafis, ada seni patung, kriya seni, dan seni keramik atau keramik seni. Sedangkan yang masuk ke seni terapan itu adalah kriya dan desain. Di bawahnya juga ada bermacam-macam, misalnya kriya tekstil, batik, tenun, kriya kayu kulit, kriya logam, kriya keramik, ya, anyaman rotan, bambu, pandan, dan sebagainya. Kalau desain itu ada desain produk, ada desain interior, ada desain komunikasi visual, ada arsitektur, ada desain fashion, dan sebagainya. Yang paling penting di sini bahwa seni murni itu adalah seni yang bersikap subjektif berdasarkan senimannya, ya. Sedangkan seni terapan dia bersifat lebih objektif sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seni rupa murni atau fine arts mengacu pada karya-karya yang bertujuan pada pemuasan ekspresi pribadi. Yang tadi saya udah bilang ya. Jadi kalau seni murni itu dia sangat subjektif, hanya pemuasan pada ekspresi pribadi. Walaupun ekspresi tersebut bisa juga dinikmati oleh orang lain dengan selera yang sama, dengan estetika yang sama, ya. Misalnya seni patung, seni lukis, seni keramik, seni grafis, seni instalasi, dan seni multimedia. Sedangkan desain yang tadi sudah kita bicarakan, ini masuk ke dalam seni terapan, seni yang cukup objektif. Apa sih itu desain? Desain menurut salah satu dosen saya di ITB, Bapak Dudi Wiancoko almarhum,
Desain adalah segala hal yang berhubungan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, drawing atau rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan test driving. Jadi desain atau bahasa kerjanya mendesain adalah merancang sebuah rancangan atau proses perancangan ya, ataupun proses penciptaan sesuatu baik secara intuitif ataupun secara sadar untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Ya, mungkin bisa dibilang tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada di kehidupan ini. Dengan cara apa? Dengan cara tadi dia ada step-stepnya supaya itu jadi bersifat objektif, jadi tidak subjektif dari desainer saja, bukan desain yang dihasilkan oleh desainer untuk desainer, tapi desain yang dihasilkan oleh desainer untuk publik, untuk banyak orang. Yang terpenting adalah fungsi, dia berfungsi, bahkan dia memecahkan permasalahan. Nah, gimana Bu caranya memecahkan masalah? Tentu ada caranya ya. Mungkin di sini dibilang untuk mendesain itu kita perlu 4W 1H. What, where, why, who, how, itu harus diperhatikan ya. Kemudian balik lagi ke yang tadi kita bahas, definisi desain, bahwa desain itu perlu ada pembuatan konsep, analisis data, project planning, bahkan cost calculation dan sebagainya. Itu difikirkan supaya tepat sasaran hasilnya ya, dan tujuan tertentunya itu tercapai, dan itu bisa memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan manusia. Itu fungsinya desain. Lalu apa itu kriya? Kriya sudah banyak dijelaskan di mata kuliah tinjauan kriya, tapi kita bahas lagi di sini ya. Kata kriya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya mengerjakan. Kriya merupakan sebuah karya yang dibuat menggunakan keterampilan tangan atau craftsmanship dengan memperhatikan aspek fungsional. Aspek fungsional kita sudah tahu ya, kalau itu diambil dari aspek desain. Dan juga nilai estetika. Kalau nilai estetika kita ngambil dari aspek seni serta filosofinya. Kriya itu ada kriya tekstil, ada kriya logam, ada kriya kayu, kriya keramik, dan juga kriya kulit. Bisa dilihat nih contoh-contohnya. Lalu apa sih Bu industri kreatif itu? Industri kreatif secara garis besar ya, kalau kita bahas kata industri dulu. Definisi industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir, dan konsumen akhirnya juga sama. Dalam arti yang lebih luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi. Artinya industri adalah beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis. Bahan bakunya juga hampir sama, prosesnya sama, produk akhir dan bahkan konsumennya juga sama. Nah, kalau kita bicara soal industri kreatif, artinya produk yang dihasilkan adalah produk hasil kreativitas manusia. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke definisi yang tadi, industri kreatif adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk kreatif yang sejenis ya. Jadi yang sejenis itu berasal dari kreativitas manusianya itu sendiri, di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, yaitu kreativitas, prosesnya, produk akhirnya, dan konsumen akhirnya juga orang-orang yang menikmati kreativitas itu sendiri. Oke. Nah, industri kreatif sebenarnya bisa dibilang industri yang bergerak di bidang kreatif, bisa juga yang mengandalkan potensi kreativitas manusia. Nah, di industri kreatif kita punya UKM dan UMKM. UKM itu adalah usaha kecil menengah dan UMKM adalah usaha mikro kecil menengah.
Apa ya Bu bedanya UMKM dan UKM? Sebenarnya perbedaannya itu bisa dilihat dari misalnya omset ya. Ini ada sih di Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 ya, di usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi di situ disebutkan bahwa UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau milik badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria UMKM adalah usahanya maksimal asetnya 50 juta dan omsetnya maksimal 300 juta. Sedangkan UKM atau usaha kecil dan menengah ya, kriteria asetnya sekitar 50 sampai 500 juta dan omsetnya antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Jadi kalau kita lihat UMKM itu lebih kecil dan UKM itu lebih besar secara aset dan juga omset. Kita bisa lihat contohnya ada UKM batik Pekalongan ya, ada UKM keramik di Pleret, terus ada UMKM rotan di Kalimantan. Kalau di bidang fashion ya, UMKM atau UKM-nya kita juga kenal dengan jenis yang disebut dengan local brand atau brand-brand lokal. Merek-merek yang digagasi atau dibuat oleh orang-orang lokal dari Indonesia. Misalnya ada Matoa Watch, mungkin sudah pada tahu ya beberapa produknya, ini cukup terkenal. Jam tangan merek Matoa, ada Neon, brand Neon, ada juga Sejauh Mata Memandang. Dan ini kalau lokal brand itu lebih fleksibel, lebih modern, lebih mengikuti tren ya. Tetap mengandung kreasi atau mengandung daya cipta ya. Kreatif itu menjadi bagian yang terpenting dari UKM atau UMKM ya, atau lokal brand sama aja, cuman kalau lokal brand itu biasanya base-nya desainer, tapi kalau UMKM atau UKM itu pekerja seni kriya gitu ya, lebih ke pekerja kriya itu sendiri gitu. Kalau misalnya lokal brand kebanyakan memang desainer yang berpendidikan gitu, yang based on education, well educated gitu, edukasi yang cukup baik. Modal atau potensi di industri kreatif ini tentu yang paling penting adalah seni rupa ya, pengetahuan tentang seni rupa. Jadi industri kreatif adalah industri yang bergerak di bidang kreatif yang mengandalkan potensi kreativitas manusia tentu saja. Apa sih urgensinya belajar PSSRDKIK? Tentu untuk memahami dunia seni, karena kalian sendiri masuk ke jurusan FIK atau Fakultas Industri Kreatif, berarti kalian adalah fakultas yang lulusannya akan terjun ke industri kreatif, apakah ke lokal brand atau UMKM dan UKM ya ke depannya nih. Jadi sebagai pendahuluan untuk mengenal dunia seni, untuk mengenal desain, untuk mengenal kriya, kita harus belajar PSSRDKIK. Karena pada perkuliahan ke depan tentu akan banyak dibahas mengenai unsur pembangunan seni, unsur pembangun desain, dan unsur pembangun kriya. Jadi PSSRDKIK ini adalah basic secara teoretik, ilmu paling dasar untuk mengenali seni rupa, desain, kriya, dan industri kreatif. Proyeksi lulusannya sebagai calon sarjana yang akan bekerja di bidang industri kreatif ya tentunya, maka dibutuhkan pemahaman mengenai ruang lingkup industri kreatif itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi saya, dengan senang hati kita akan berdiskusi di sana ya.
Tapi saya harap sampai sini sudah cukup paham, karena ini cukup mudah teorinya ya. Jangan lupa terus dipelajari, dijawab kuisnya, aktif dalam forum diskusi, dan tugasnya juga dikerjakan dengan baik ya. Maka dari itu video ini kita sudahi dulu. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.